Selamat datang di RC Video. Kali ini kita ada di episode yang tidak biasa sama sekali. Ini benar-benar di luar ranahnya RC sebagai apa ya? Sebagai toko yang selalu kelihatannya heboh, kelihatannya premium, tapi kali ini kita ngebahas sesuatu yang benar-benar berbeda. Dari sisi yang berbeda juga sama kontelnya saya. Banyak yang nggak tahu juga. Ternyata saya cukup mengenal beliau ini dari lama, dari tahun 2004. Enggak dong. 2004 enggak dong. Saya belum kuliah. 2009. 2009. Ya, benar. Antara 2008 dan 2009 gue udah kenal sama penggawanya Tekno Tuner ini. Sekarang adalah penggawanya juga dari Kabel Setan. Ini adalah Bapak Indra Santoso. Luar biasa. Luar biasa. Ini lama ya? Lama sih. Gue bahkan tidak pernah menyangka tiba-tiba akan ada sebuah merek namanya Kabel Setan. Ada sosok ini lagi nih, Ko Indra ini yang dari dulu selalu nemenin gue dari main motor CBR. Minerva. Flashback dikit ya, berarti dulu ceritanya ketika zaman kuliah dulu belum ada uang yang mumpuni, mau beli CBR 150 yang Honda belum kesampaian, jadi belinya Minerva dulu yang super kopinya. Akhirnya tidak terlalu berhasil dengan motor itu, sampai akhirnya ada rezeki beli yang ori. Terus gue taruh aja nih motornya dulu di bengkel sini, yang tanpa kita nggak tahu loh. Gue bahkan nggak kenal dia nggak pernah ketemu gue dulu, cuman zaman BBM cecetan. Kok gue dapat nomor lu dari temen gue nih, gue ada motor, tolong benerin, rapihin. Habis itu udah deh dibenerin sama dia. Unik nih guys, maksudnya dulu gue sama dia ini kan nggak kenal. Bengkel gue juga nggak ada pagar. Oh, bukan yang ini ya? Iya, bukan ini. Yang ini loh, ya, masih di sana. Bengkelnya rumahnya Kang Agus. Iya, rumah Kang Agus. Iya, benar. Kan dulu bengkel gue kan nggak ada pagarnya, jadi kalau ada pintu depan itu input, pintu belakangnya juga ada output. Iya, betul. Jadi langsung, ya maksudnya kalau biasa tuh kita parkir kita atur. Dulu kita ada bikin balai-balai naikin ke tingkat motornya. Iya, benar. Ya? Benar. Ini kayak balai-balai gini nih, mungkin nggak kelihatan ya. Cuman lu bisa ya naikin motor ke atas. Iya, kita naikin ke atas. Nah ini dia datang-datang main tinggalnya tiba-tiba BBM. Kok gua ada ini nih Minerva sama CBR. Wah, panjang banget tuh BBM-nya gini. Untung ditangkepin, kagak diloakin, anjing. Gak kenal ngapa tiba-tiba. Buat dulu sih aneh sih ya. Maksudnya kan nggak, orang kalau ngelihat bengkel gua nih, kalau zaman dulu udah pasti takut taruh motor. Betul. Kalau gua harus lihat langsung satu, mungkin gua langsung oke, nggak jadi deh. Langsung gua tolak, kayaknya nggak deh, gua ke bengkel yang lain aja. Untungnya nggak pernah ada foto bengkelnya atau apapun, jadi gua nggak pernah tahu, taruh aja main. Dan ternyata terbukti habis itu motor dianterin ya. Iya. Ke Bandung. Gua anterin ke Bandung, dia masih kuliah soalnya. Masih kuliah. Dianterin, Bro. Dianterinnya bertujuh apa berenam itu, dengan rombongan geng motornya, sama Han-Han, sama anak mekaniknya, sama Akang juga dan lain-lain. Kebut-kebutan mau ke Pangandaran, ceritanya numpang nginep. Iya. Numpang nginep di kosan. Akhirnya kenal di situ, akrab sampai sekarang. Bisa ketemu Arif juga, Arif Rahman. Tapi lo helm mah udah lama ya, dari zaman itu juga udah tertarik dengan helm ya, dari zaman lumayan itu. Udah ya. Zaman itu kayaknya udah lumayan ada ketertarikan sih. Ada ya. Iya. Makanya kita sempet ada satu masa yang nggak lama dari itu, lu udah selesai kuliah sih, kita ketemu Arif tuh. Iya. Ya. Bener. Itu udah mulai bahas helm kan ya. Udah mulai bahas helm. Pun abis itu gue nanya-nanya lu punya helm? Kalau nggak salah dulu Arai Luka Kadalora atau siapa masih ada kan gitu-gitu. Iya. Jadi ternyata nyambung. Cuman karena kehidupannya terlalu berbeda nih, yang satu hidup di dunia malam terus, balapan terus. Yeah. Sedangkan saya harus menimba ilmu pagi-pagi. Jadi kita banyak ketemu di sosial media. Yeah. Sampai akhirnya sama-sama nimba ilmu, cuman jamnya beda. Betul. betul itu dia. Nanti kita ngobrol sama Han-Han juga kali ya. Seru ya. Nanti lah malaman ya. Ya udahlah kalau gitu itu aja. Sekian aja lah. Berhubung gua nggak ngerti motor, gua nggak ngerti teknis, gua juga nggak tahu suruh bahas apa di sini. Jadi mendingan ngobrol histori aja kali ya. Boleh. Ya deh. Kita ngobrolin kenapa ada Tekno Tuner. Ini lanjut deh. Lanjut tuh. Oh, lanjut. Oh itu ini wah itu kan harus lucu. Iya benar. Tadi katanya harus lucu. Iya betul. Ini bridging gua tuh emang nggak ketahuan gitu loh. Halus. Iya, oke. Jadi kesannya kayak mau gagal, videonya ternyata masih lanjut. Nggak jadi gagal. Tapi nggak jadi gagal. Oh iya, oke lanjut nih. Itu. Jadi bridgingnya ke situ, mau ke arah
Kalau bahasa historinya kenapa Techno Tuner? Padahal Guys, gue bilang ini agak tua aja nih, ngaconya dikit nih. Waduh, kalau waktu kuliah mah susah nih. Jadi kita ngobrol di A, dia ngobrolnya di B, tapi ya jalan aja terus. betul juga. Padahal ngobrol nggak nyambung nih. Dia ngomongin teknis. Gini ner, motor lu itu dulu. Ini kan lu harus korek, lu force ini force shock segala macam. Gue cuman, ya yang penting kenceng aja kok. Gimana? Gue nggak ngerti. Pokoknya yang penting enak. Coba lu rasain dulu motor lu, tes segala macam. Nggak ngerti, udah han-han aja. Gue nggak ngerti. Udah itu doang. Tapi akhirnya motornya enak. Pun yang nyobain bilang enak bukan gue. Teman-teman gue yang nyobain, motornya enak banget ner. Gue sih nggak ngerti. Buat gue ya enak. Iya, waktu itu juga gue nggak banyak kerjain motor orang sih, kan lebih sibuk dengan kerjaan motor sendiri kan. Iya. Iya, jadi motor gue bukan lo yang bikin dong. Iya, termasuk lu, maksudnya kan makanya nggak banyak itu ya lu harusnya merasanya seneng dong. Iya, Gua tuh nggak betul. banyak. Iya. Oh, eksklusif. Nggak banyak gua zaman dulu mah. Nggak banyak lah, lebih sibuk di kegiatan sendiri aja, balapan malam kan. Oke. Zaman selalu tas rame. putih. Iya, itu punya sendiri semua. Pokoknya namanya history techno itu semua datangnya dari motor sendiri. Oh, oke. Tapi kenapa akhirnya lu memilih di jalan motor sih? Karena setahu gue nih, kan lu dibesarkan sebagai musisi. Ini nggak sih? Ada lu nyanyi, lu main keyboard, terus juga adik Kasianan tuh penyanyi yang memang setahu gue suaranya juga bagus, ikut kompetisi. Dia pernah cerita pas di bengkel yang satu lagi setelah dari yang pertama, dia sampai bela-belain beli mic yang berapa puluh juta yang mahal banget. 60 juta. Itu tuh. Zaman dulu beli mic 60 juta buat gua. Kartu kreditnya geseknya berapa biji tuh? Oh, pantesan. Jadi memang mic kayak khusus buat suara ya? Iya, karena kan namanya kuping kan, kita punya kuping ini kan bisa naik kelas kan. Karena dengan adanya pengalaman, dengan adanya, ya awal-awal main mungkin kuping kita masih kacau nih, belum tahu, kita belum bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kan pasti kan selera itu kan makin lama akan makin tajam. Iya. Sampai akhirnya yang tadinya pakai mic oke, yang biasa kita bisa terima, tapi karena kita main terus ya pasti lama-lama selera kita juga akan naik. Betul. Pengalaman akan menghasilkan suatu selera lah. Oh, itu berarti dari analogi seperti itu lu bisa nyambungin ke motor lah ya? Bisa dong, bisa. Jadi dari gini. Kalau dari kecilnya, gua memang hobinya dari kecil itu waktu zaman gua belajar piano ya. Oke. Walaupun ini kisaran berapa nih? SD kah? SMP kah? SD. Oke. Jadi bokap gue sih ngomong, dia udah tahu gue tuh dari kecil itu hobinya mobil. Gue udah bisa hafal ini mobil berapa cc. Gue udah baca spek mobil itu dari gue umur kecil banget, dari SD 1, SD 2 itu gue udah tertarik dengan mobil sebenarnya. Jakarta tapi kan? Atau lu besar bukan di Jakarta? Dulu kecil gue pindah-pindah. Nah, jadi kan waktu SD itu kan pasti ada pelajaran ngegambar kan. Gambar gue cuma 2, kalau nggak motor ya mobil. Oh, dari situlah ternyata. Jadi gambar fairing motor, tuh zaman-zaman dulu MotoGP kan gue suka gambar fairing, gambar mobil, tapi cuma dari samping. Intinya gue udah tertarik sebenarnya di situ. Tapi bokap gue memang ngedidik gue sebagai seorang pemusik. Jadi dia nyoba gue itu dari kecil, dari kelas 1 SD, pulang sekolah langsung belajar piano sampai malam. Terus karena bokap gue prinsipnya juga keras ya, dia bilang kalau lu mau jadi juara 1, latihanlah seperti orang yang mau jadi juara. Iya. Dan itu juga dilakukan ke Han juga. Nah, sebentar. Oke, kejauhan, lanjut. Maaf. Kanan beda jauh soalnya 8 tahun. Oh iya, Ding. Pada saat Han seumur gua, waktu kelas 1 SD, bokap gua mungkin udah capek. Karena didik gua itu bener-bener totalitas. Sampai di kantor ada piano, di rumah ada piano. Bokap gua pokoknya nggak kasih gua jeda deh. Kalau diajak gua ke kantor, di kantor ada piano, bisa latihan. Iya. Tapi itu yang membuat determinasi lu sampai hari ini. Ya intinya gua terbiasa belajar satu hari itu mungkin 12 jam. Dari mulai pagi sekolah jam 7 sampai malam jam 8 malam. Dulu zaman RCTI itu nggak tahu ya, tahu nggak film Airwolf, Knight Rider? Tahu dong. Tahu ya. Kita nggak jauh-jauh kok. Paham. Zaman Megaper kan. Iya. Jadi jam 8 tuh waktu gua berhenti tuh. Dulu RCTI masih pakai decoder, tahu nggak kalau RCTI pakai decoder? Gua masa kecil gua pokoknya memori inget sampai Dunia Dalam Berita. Itu berarti gua udah harus tidur. Ya sih. 89 nih. 89 gua baru setahun dong. Iya. Pertama kali RCTI lahir itu, dia pakai decoder. Oh, berarti gue belum lahir. Iya, itu waktu itu jam 8 itu
Airwolf, itu baru selesai gue. Jadi setiap hari gue latihan itu ya patokan gue jam 8, yang penting gue mau nonton itu aja. Kan. Oh, oke. Ya jadi kalau pagi standar lah Doraemon dulu ya. Iyalah, apalagi sama Dragon Ball. Tapi lu masih nonton Dragon Ball emang? Doraemon dong kan? Dragon Ball gue nggak tahu. Udah enggak, berarti dia mungkin zamannya ini Google 5. Gaban Google 5, gue SD 1 tuh. Oh iya, berarti memang ada 7 gap. tahun Ya? kali ya. Google Ada 5. gap ya. Google 5 kan banyak generasi kan ya? Google 5 itu yang pertama kali, habis itu setingkat gue namanya berubah jadi Power Ranger deh. Iya, pokoknya gue yang Google 5 yang umur 7 tahun apa. Iya, Kelas 1 iya, SD lah. Nah, dari situ karena memang gue hobinya baca, terus bokap gue ngedidik gue musik dengan keras, dan akhirnya gue ngerti berproses. Kerasnya berproses itu dari kita menjadi pinter itu seberapa sulit sih. Oke. Lalu, tapi hubungannya dengan musisi ini sampai akhirnya lu ke motor, ini kan menurut gua suatu hal yang nggak berkesinambungan nih. Kenapa akhirnya lu memutuskan, oh kayaknya sepertinya jalan hidup gua tuh motor deh, yang paling berprospek mendongkrak hidup gua ke depan nih. Oke, kalau gitu gue cerita langsung ke remajanya nih. Oh oke. Berarti kita skip SD-nya nih. SD-nya ya udah, SD-nya gue cuma dilatih dan akhirnya gue jadi di piano, gue sempat juara nasional, juara mana. Akhirnya bokap gue memang ngelihat kan gini, kalau kita belajar sesuatu kan selama belum naik ke panggung, kita belum tahu nih. Ya. Betul. Waktu latihan jago sampai panggung memble kan juga bisa. Betul. Ini dua hal yang berbeda. Ternyata di prestasi gue di musik, gue di panggung juga bagus. Okay. Bahkan gue lebih bagus di panggung daripada waktu latihan. Latihan tuh bisa ngeblank. Kalau gue main 10 kali main, 9 kali itu salah. Pleset-pleset. Tapi di panggung itu gue biasanya malah bagus. Oke. Jadi bokap gue juga akhirnya jadi semangat kan. Dia semakin semangat, gue dididiknya semakin gile dong. Semangatan itu tidak berbuah yang menyenangkan juga ya? Iya, akhirnya gue putus sekolah SD, gue selesai gue di SD, gue fokusin di musik. Oke. Udah tuh ditambah materi violin. Oh, lu bisa main violin juga? Bisa. Piano, kayak violin. Vanessa May. Iya, akhirnya. Sama Vanessa May. Jadi memang dari kecil itu gue dari stage ke stage kan. Jadi dari Hayat kemana, ya mau konservatori, mau konser, mau apa aja ya. Klasik. Oh, klasik. Chopin dan lain-lain lah. Oke. Jadi bermainnya berdasarkan partitur. Jadi baca speed, baca apa ya semua belajar lah. Intinya kita berproses dari nggak bisa menjadi bisa. Oke, sampai remaja akhirnya gue menjadi guru nih ceritanya. Oh iya, lu berarti sempat berprofesi jadi guru les ya? Kayaknya. Iya. Temu lu kan gue masih guru piano. Iya benar. Dia masih. Di mana kok? Lagi ngajar. Iya. Di mana? Di Kosambi. Oke. Kapan ke bengkel? Malam lah. Oke. Ke sana. Ngajar dulu. Ngajar. Iya benar. Lagi ngajar. Benar ya? Guru les. Benar. Valid. Itu gua umur 23 akhirnya gua ngajar. Waktu itu gua kan gue sempet ikut bokap gue muter-muter lah. Dia bisnisnya pindah-pindah kota tuh. Sampai terakhir dia ke Rismond tahun 98 ya, Mei itu kan, kerusuhan Mei, dia di usaha real estate. Udah akhirnya dia udah nggak bisa ngejagain kita lagi semua. Dia juga dalam kondisi agak stres. Akhirnya udah anak-anaknya pencar nih. Gua semua Hanan doang masih kecil ikut sama bokap nyokap. Anak kan 8 tahun di bawah gua. Iya. Ya udah gue bebas nih. Jadi gue waktu itu terakhir di Medan. Dari Medan bokap gue udah ke Jakarta cari jalan karena udah nggak bisa stay di Medan lagi. Waktu itu udah terlalu kacau kan. Oh di Medan pun sempat kacau ya? Bukan cuma Jakarta doang? Kacau. Oh, gue tank lewat di depan ruko gue. Wah gila juga ya. Gue pikir Jakarta doang yang parah loh. Tank di depan sampai dibakar-bakar gitulah. Ya itu kejadian yang nggak enak sih sebenarnya. Ya gue ngelihat peluru beneran tuh di situ. Jadi bokap gue taruh abri di situ. Gue bawa peluru beneran. Ngeri sih. Jadi gue ternyata panjang gitu. Yeah. Gue main-mainin peluru lah di situ. Nah akhirnya sampai gue remaja, gue kembali ke salah satu sekolah musik di Muara Karang. Dulu sih sebenarnya bukan sekolah musik, dia dagang piano bekas. Dia pengusaha piano bekas. Karena dia tahu dulu seberapa gue kecilnya struggle, bokap gue juga kenal kan. Akhirnya gue dikasih murid sama dia. Itu awal-awal gue cerita jadi guru piano. Berarti dia kayak
semacam rekomendasi lu, oh nih bisa Murid. jadi guru les nih. Iya. Oh, oke. Ya dia tes gua sih, suruh main, dia kasih gua materi, suruh gua main. Ya akhirnya ya gua jalanin itu lah. Dari mulut ke mulut, akhirnya growth, murid gua kompetisi, ujian, Royal School, apa segala macem. Ada juara, ada apa ya. Terus akhirnya terus lumayan umur gua 22 tahun, penghasilan gua kira-kira 22 jutaan lah. Sebulan. Iya. Anjing itu gede banget loh. Iya. Itu gede banget loh. Satu Di tahun hari 2002. 2000-an awal itu penghasilan segitu gede banget loh. 2002 itu penghasilan gue 20 jutaan dari ngajar. Satu hari ngajar 6 jam kerja lah. Tapi Wah, setelah minim jam sekali. kerja sekolah ya, setelah pulang anak pulang sekolah. Iya. Tapi kan itu jam kerja yang minim dengan penghasilan maksimum ya. Iya, gitu lah. dan gue orangnya kan bosenan nih. Gue ngajar nggak pernah mau di satu tempat. Jadi gue bisa naik motor, gue dari Pondok Indah ngeklok nih gurunya racing kan. gurunya kebut-kebut, anjing. Ya, Iya, dari gede Tanjung banget Duren. gitu nih. Bentar, 30 menit. Push. Tapi di zaman itu berarti lu udah doyan motor. Udah itu udah ketemu lu kan. Itu akhirnya gue bisa bebas menggunakan uang gue untuk nge-research. Iya. Sebuah mimpi kecil yang belum pernah lu wujudkan Iya. karena lu dulu belum punya duit. Betul. Oh, di situ. Akhirnya dimulainya. begitu punya duit sekuat saldo di situ. Iya. Iya. Sekuat saldo ya, di mana saldo lu masih ada nolnya sekian. Gas terus. Nah, gas terus. Even sampai ngutang. Iya, berarti lu nggak bisa dibilang mungkin nggak terlalu baik tabungan kali waktu itu ya. Gak pernah mikir gue dagang nggak bisa. Iya. Jadi gue ini bener-bener orang yang bener-bener Hidup untuk hal ini. belajar, ya mengembangkan diri aja terus. Ya. Ya banyak lah dulu gue ke Tiara Sultan Koedo Ya, tuh. Koedo. Ya bergaul ya, beli barang dia, semua barang dia gue beliin sampai Ya. karburator gue beli semua. Iya, itu zaman-zaman ini nggak sih, Ingat ya? Sutco, Iya, sama Nologi. iya, semua jarum Sutco gue ada Iya. sampai sekotak ya, tahu ya. Tahu. Gue pernah pamer kan ya, di Pernah. jarum gue sekotak. Wah, Iya. main jet gue ada puluhan, nggak pernah dirojok, tapi semua angkanya jelas, Betul. semua ditulis. Betul. Iya, didata, bawa kertas, bawa buku ya. Intinya akhirnya cara gue belajar piano ini pasti kan ada metodenya kan. Metode ini gue aplikasikan ke mesin. Oh, oke. Jadi pada dasarnya kalau kita belajar ya mental kita ya harus mau belajar. Mau belajar pasti. Dan berarti lu membuka bengkel Teknotuner ini sendiri sambil lu melakukan pekerjaan sebagai guru les. Iya, betul. Kenapa sampai akhirnya terbentuk? Oke lah, di tahun inilah Teknotuner berdiri dan apa mulanya? Oke, ini gua start jadi sebuah bengkel. Pasti kan Oke. namanya bengkel, lu butuh toolsnya, lu butuh customernya, lu butuh tempatnya. Maksudnya apa yang akhirnya membuat ya udah di sini tempatnya, ini toolsnya, ini mekanik gua kerjain. Jadi waktu awal-awal lu ketemu gua belum membuka diri sebagai seorang bengkel sebenarnya. Ah, serius? Iya. Tapi di saat itu nama lu udah lumayan tenar lo menurut gua ya. Ya karena gua nggak pernah mau untuk ngerjain. Misalnya gini, dulu kan gua balap liar ya. Orang mau bangun motor balap sama liar, gua mah gua tolak. Ngapain lu bangun balap motor liar sama gue? Mendingan kalau gua main lu naruh sama gua aja, sama kan. Buat apa lu harus taruh motor lu di gue? Oh, oke. Misalnya Sorry gue potong. Tapi di saat itu lu sudah mulai balap liar kan? Di saat Udah lah, kita kenal itu kan? Justru karena ya maksudnya sejarah ini kan gue berani nantangin orang ya, atau main sama orang karena gue seorang guru piano. Gue kalah nothing tulus. Ya, Nggak lu ada masih yang ada gue penghasilan pertaruhkan. Enggak. Bukan penghasilan. Nggak ada yang gue pertarukan di situ. Bukan nama oke. bengkel yang gue Iya, pertarukan. iya. Betul. Karena gue seorang guru piano, makanya gue berani kayak orang ngacak-ngacak. Misalnya dulu zamannya Pemuda, gue bisa nongkrong di Pemuda tuh sebulan di situ. Cari lawan ya gue tongkronginnya di situ. Siapa yang mau main, ayo motornya apa ya, ini kan bagian dari sejarah ya. Ya nothing tulus sih kalau untuk gue, tapi yang gue ingin itu ya balapnya sebenarnya, bukan uangnya, karena gue Adrenalinnya yang lu cari ya? iya, maksudnya Sama hasil penasarannya riset lu. aja sih. Hasil riset lu, ya. Adrenalin juga gue nggak terlalu ini sih, maksudnya yang gue mau tahu ini kan segala sesuatu ini harus diuji kan. Ya kan, sesuatu penemuan ini kan pasti harus diuji. Mau kan nggak ada satu buku panduan gimana cara kita ngorek blok dengan benar, Betul. karena itu semua kan dinamis. Beda negara, beda kelembapan, beda keadaan, beda situasi, semua berbeda. Makanya kita harus terlibat langsung dan meneliti langsung dan mengujinya langsung. Jadi, nah secara hasil ya bisa dikatakan 80% atau 90% gua menang setiap kali.
Setiap kali balap itu. Ya akhirnya tas putih terkumpul itu. lah, ya nggak terkumpul dari orang nggak kenal sampai pelan-pelan. Yang tadinya gue berangkat main motor malam taruhan gitu, berapa orang doang, lama-lama sekampung. Iya. Ya, itu masih dengan tas putih itu ya? Iya dong, motor masih didorong-dorong tuh. Waktu Iya. itu juga masih didorong kan, belum ada mobil, belum punya apa-apa. Ya, maksudnya udah kita mah sempat diundang dokumenter Eagle. Ada Metro TV bukan sih? Metro TV tentang balap liar. Iya, ada gua. Iya kan Iya, kemarin, iya. kemarin tuh Arif ada lah Air Performance udah bisa ditutupnya. Dia tuh memunculkan kembali Iya. zaman lu diwawancara masih ya lebih slim. Ada joki lu yang masih kecil itu yang diwawancara di rumahnya. Nofri sama keluarganya. Di situ lo akan lihat dia pakai helm Shoei Neotech 2 flip up. Wis. Itu punya gua. Yoi. Dan lu sebelahnya ada motor CBR 250 modelnya batik, itu motor gua. Wih, iya bener. Bener di Monas. Iya bener, Monasco. Monasco, iya bener. Iya, itu zaman. Ini ada orang, iya. Maksudnya Ada. sampai hype-nya tuh zaman itu tuh sampai gue juga sampai ketarik bahwa sampai bikin masuk Metro TV. Iya, Orang itu keren ngegendong-gendong kamera gede, gila. Iya, itu keren sih. Maksudnya untuk seorang bengkel balap liar yang seharusnya ditutup-tutupin malah diangkat sama Metro TV itu Iya. wah banget sih. Iya, waktu itu mah ya gue mah nothing tulus lah, apa aja ngomong Iya, sih. Maksudnya gimana cara mengatasi balap liar ini? Gue nggak ketemu caranya, ya setahu gue balap liar ini udah ada sebelum aspal dibuat. Betul. Betul. Jadi mau gimana, ini kan kembali lagi ke hobinya orang ya, nggak bisa ya mudah-mudahan dengan adanya Polda Street Race yang sekarang Iya, yang dibikin sebenarnya sekarang. udah dapet sih buat gua ngeklik sih ini, maksudnya cara-cara drag itu tuh udah mulai bisa memenuhi hasratnya anak-anak balap liar sih. Betul. Itu mungkin pada akhirnya bisa kita lihat contohnya yang kayak kemarin balap Thailand lah ya. Iya. Di sana kan hitungannya resmi nggak sih di sana? Sampai lu dibikinin sirkuitnya, memang ada timernya segala macem. Yang kemarin apa yang dulu? Yang waktu Kalau yang dulu beda sama yang kemarin. Yang kemarin kayak gue liat ada track khusus deh. kalau yang kemarin memang gua daftar. Oh, oke. Tapi di Daftar luar itu ikut pun sebenarnya event. ada juga. Kalau yang ya sebenarnya sama-sama balap event resmi sih. Oke. Nah, ya, Sama-sama cuman intinya event resmi. dengan balap Cuma Polda dalam Street Race kemasan itulah. yang berbeda. Iya, mudah-mudahan kedepannya bisa kayak gitu sih. Jadi Polda Street Race bisa ngebuat mewadahin lah. Di setiap tempat ada. Intinya kita butuh ada seperti stadion sepak bola lah. Maksudnya kita mau main Iya. sepak bola kalau nggak ada stadionnya. Betul, Mau ribuan rencana kita buat juga nggak akan jadi apa-apa karena kita nggak ada wadahnya. Iya, betul. Betul ya, sama aja kayak lu mau main sepak bola nggak ada tempat, mainnya jalan raya. Iya. Sama aja main motor juga sirkuitnya cuma terbatas sentul doang. Ya akhirnya mainnya di jalan raya gitu kan. Iya, apalagi Ya. namanya kita hasrat kan Betul, tidak terbendung ya. tidak terbendung, pasti akan mengarah ke satu titik. Satu titik itu lagu Titik apa tuh? Enggak, itu lagu siapa ya? Satu titik itu. Iya itu. Lagu apa sih? Iya kan? Cita-cita bukan? Jadi ke titik Lagu satu coba nih ya kan, ini tuanya nih, belum World Cup? mudanya dulu nih. World Cup. Harus ada lucu-lucunya ya. Woi, Susah lanjut nih. lagi pertanyaannya. Ini Susah ngomong udah kemana? Terlalu berat. Karena pembahasan histori dia tuh yang gue inget, kita zaman dulu cuma main-main doang, jadi gue nggak inget. Belum yang ke mobil nih ya. Belum, wah. Ini kalau dirunutin nih, ini arsip video bisa buat satu segmen baru. Khusus di bengkel. Karena dia sempat pindah, akhirnya dia bosen. Karena dia bilang dia bosenan. Main mobil, main BMW. Ya kan? Acak-acak lagi. di sini. Ngacak-ngacak BMW juga buatan-buatan dia menang. Ngedrift mulu, gue hampir nabrak sama dia anjing. Di kawan lama. Gue bisa ngedrift bener. Jangan. Nabrak trotoar. Bangsa. Gue bilang jangan. Udah habis itu dia bosen main mobil. Apa ya? Monas gue bawa pulang pagernya. Wah, nggak inget gua. Ada, nggak tahu lu ya. Nggak, gua Monas lagi keluar dong bawa mobil, kan dulu mobil gua V8, mobil habis ngedrift dipakai Akbar Rais. Ya di acaranya Mas Rifat kan. Bawa pulang, bannya kan habis nih kondisinya ya. Gue maksudnya gue mau keliling aja, keliling dari ke jalan panjang muter kan, mobil gue tenaganya gede 400-an HP, V8 tanpa elektronik. Iya. Udah dong lagi jalan gitu, Han dong ya nggak. Han naik ninja nih. Met. Kok apa?
Monasco yuk. Gila. Ayo, dia jalan ya, gue langsung jalan dong bareng. Lu naik mobil kan? Gue naik Iya. mobil, naik mobil. Wah, udah gue dulu kan malam hobinya kan keluar, punya Iya. mobil sendiri, ada LSD, bisa ngepot, bisa apa kan. Iya. Ya udah gue sendiri aja main-main sendiri kemana. Akhirnya ikut sama Anhan Monasco. Sakit ya orang. Ya gimana orang ketemu ya Iya betul. diajak Iya, betul. ya nggak? Iya betul. Dia bawa motor RR, dan gue udah bareng jalan. Wah, kebut-kebutan di jalan. Terus pagar apa ceritanya? Nah, lu Monasco pernah turun dong ya? Tahu Pelan-pelan lah, lah, pernah ya, tahu, nah. kayak pernah lah. Tahu. Sampai sana dong. Ya udah, ayo Han lepas. Ya udah nih. Kan gue bawa helm apa enggak? Kayaknya gue ada bawa helm tapi taruh di belakang deh. Ah. Memang ada kebetulan helm siapa gitu taruh di mobil ya. Nah gue bareng sama teman gue namanya Thomas nih. Lu mau ikut nggak Mas? Ayo ya berdua kan. Mobilnya nggak ada safety belt nih. Wah keren. Bautnya nggak ada karena gue ganti jok jadi nggak ada bautnya di sini. Iya. Biasa kan safety belt itu kan harus ada bautnya di bawah Betul, sini betul. tuh. Ini nggak ada jadi safety beltnya pegangan aja gini. Konvensional ya safety beltnya ya. Oke. Udah dong, yang namanya dulu kan nggak mikir apa-apa kan. Namanya kita muda kan nggak mikir Iya, lah. betul. Ya udah gas aja ya nggak. Lu tahu dong dari parabolik yang kita nongkrong tuh. Ya. Kan ke kiri, habis itu putar balik. Kiri, iya putar balik. Habis itu Panis ke start kanan, itu. Hah? terus nekuk kanan kan. Nekuk kiri kan. Nekuk kiri yang di Nah, bawah. gua tabrakannya nekuk kiri itu. Oh oke. Karena lagi kanannya bisa kenceng dong ya nggak. Wah masuk nih. Kuk, 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 kuk. Rupanya harusnya gua ngerem itu pas lagi nikung. Iya. Jadi begitu udah ketemu lurusnya gue nikung nggak keburu udah belok kiri jalannya. Lempeng. Cuy. Udah gol langsung. Ini. Oh, itu Mohon. Bang, kalau zaman-zaman sosmed sekarang udah tenar nih orang. Udah tenar. Itu aja dikerubunin kok nggak. Gue rasanya pengen nyopotin plat nomor. Tapi bentar ya kok ya, kalau zaman dulu ada sosial media kayak kita habis. Iya asik aja dulu ya, maksudnya praktisi kan. Iya. Maksudnya nyoba baru ngerti. Ya gue nggak ngerti, orang cerita sama gue nggak ngerti. Ya harus coba apapun ya. Betul. Betul. Akhirnya bawa pulang mobilnya di towing, pagarnya juga bawa pulang. Gembel. Sekalian. Tapi berarti secara terbentuk kayak ini sendiri bengkel di luar lu main mobil ya? Sebelum mulai main mobil kan jauh nih. Mobil mah, zaman mobil mah udah Itu udah ada lama Tekno. deh. Udah ada kan? Tekno itu lahirnya, gua nggak tahu tanggal berapa. Heeh. Ya, waktu itu, ya maksudnya kita bukan orang yang ngerencanain akan ngapain kan. Gue bukan orangnya, bukan planner. Iya, oke. Temen gua dulu ada konsumen bilang, udah kok namanya Tekno Tuner. Gue pikir oke juga, ya udah jalan aja. Lah ya gitu. gampang udah gitu doang. Kejawab dah tuh ceritanya. Gue muternya panjang banget tuh dari kecil dari SD. Dari SD ceritain muter cuma ceritanya ada customer ngomong Tekno Tuner, ya udah itu aja. Wah. Iya, oke. Ya gue bukan planner. Iya, oke. Oke, tapi berarti lu nggak tahu tanggal berdirinya, tiba-tiba harus bengkel di mana, nggak ada, yang penting udah terjadi seperti itu, ya udah jalanin aja. Iya sekitar lahirnya sih sekitar 2008, 2009 lah. Loh, berarti gue datang itu baru dong? Lu belum ada nama itu. Ada. Taunya gua, belum ada Tekno kayaknya. Apa udah ada ya? Udah, orang lu ngasih Gue gua zaman main stiker MX kok. udah ada. Gue zaman MX MX berarti King. 2007. MX pertama kan gue main MX Iya, dulu. iya. Habis itu kalau nggak salah mulai tenar-tenar lu tuh ada MX King ya? MX iya belum MX, MX yang biasa, MX lama. MX belum lama tapi- lahir. Kan gue dulu main sirkuit sama Anhan dulu muter-muter di event. Mesin sebelum MX-nya di lu ganti event. nggak sih? Hah? Mesin MX-nya lu ganti nggak? Enggak, ya? mesin MX yang gue pindahin kemana-mana, ada pindahin Oh, ke iya, RG, benar. Iya, benar. ada gue pindahin ke GL, ada gue Iya, pindahin benar. kemana. Pokoknya mesin gue cuma dua nih, MX sama Ninja. Sasisnya Iya, benar. suka-suka gue. Iya. Kalau Stella mesin RR apa ya? iya Stella mesin RR, ya dulu pokoknya Iya sih. kan gue tetap ada mesin bubut sendiri, tetap ada mesin milling Oh, lu sempet sendiri. beli mesin Dulu kan iya sempat. Jadi gue ngapain aja, gue namanya kita free thinker ya. Yang penting gue yakin aja ya, maksudnya kita kan gue sangat mencintai keyakinan gue waktu itu. Kalau Sampai sekarang kan? Iya, kalau gue minta mau bikin apa pasti akan gue bikin. Yang penting menurut gue yang nggak bisa ditawar itu adalah teknis. Iya. Kalau masalah taste sih Ya itu selera orang beda-beda selera. lah ya. Tapi kalau teknis buat gue nggak bisa ditawar. Ya, waktu itu gue masih baca buku Graham Bell, tapi lama-lama baca buku Graham Bell rasanya kayak baca buku novel karena dia menceritakan dengan keadaan dia di sana. Nggak bisa Beda gue sama di implementasi, nggak bisa gue aplikasi di sini Betul. juga. Jadi ya udah kayak baca-baca lama-lama mendingan gue bikin buku sendiri. Ya maksudnya udah gue perbanyak aja pengalaman gue. Mungkin ujung-ujungnya gue akan nulis buku tentang menarik pengalaman gue di sini. Iya, Ya, kayaknya emang pengalaman ada hidup lu kesana. tuh perlu sih karena banyak pengalaman hidup dia yang
tidak terpublishkan dengan baik, tapi itu menjadi sebuah pelajaran hidup yang lumayan ya, keras ya. Kayaknya hidup dia keras banget sih. Sampai akhirnya bisa menciptakan sebuah merek yang dipakai dia sekarang nih. Kabel setan. Apa sih nih? Accelerated by kabel setan. Gimana peralihannya dari sebuah bengkel balap liar kalau bisa menginvention sebuah teknologi? Oke, berarti ini awalnya eksperimen dong ya? Sepertinya Eksperimen mesin. Ya. Eksperimen mesin. Awalnya Oke. dong. Oke. Berarti kan isinya nih apa sih? Mesin dong. Mesin. Balap, mesin, balap, pindah ke mobil. Sama lagi. Mesin, balap. Lama-lama kan gue jadi ngerti kebutuhan mesin itu apa sih. Oh, oke. Gue paham. Terus? Nah, apa sih yang kekurangan dari gue ini? Ya kalau mechanical, gue udah capek lah. Maksudnya baca udah. Ya, maksudnya ngedyno juga udah hit yang angka-angka bagus. Maksudnya kan ada batasannya 3000 cc berapa HP dapatnya. Ya, ada kan mentoknya pasti ya? Ada limitnya. Oke. Ada limitnya, ada angka teknis limitnya tuh ada. Dan akhirnya selalu udah gue capai itu. Tapi tetap yang namanya kestabilan itu tidak bisa pernah gue capai. Oh. Konsistensi itu nggak bisa. Misalnya hari ini, besok kok berubah-berubah ya, rasanya berubah-berubah. Oke. Oh, Dan itu udah ternyata. bukan dari pengaruh cuaca dan segala macam kelembapan, udah enggak lagi. Enggak, maksudnya dicek scanner error apa enggak gitu. Ini kadang-kadang kok error, enggak ya di clear lagi kok error, nanti mobil langsam pagi enak, kadang enggak. Maksudnya kita nggak bisa bikin ini menjadi konsisten. Oh, dari situlah mulai merasa berarti ada salah satu bagian yang perlu lu luruskan. Iya, waktu itu langsung gue terpikir kabel. Ini berarti koneksinya karena gue dulu bermain dengan mobil tua, berarti kabelnya kabel tua, koneksinya jelek, maka signal yang tertransfer juga jadi udah nggak maksimal lagi. Jadi si air mas atau contoh-contoh komponen-komponen injeksi lainnya nggak maksimal kan, karena transfer arusnya udah mulai jelek, konektor kotor kayak gitu-gitu ya. Padahal simpel ya pemikirannya ya. Itu Simple. logika doang loh. Kabel ya, akhirnya mobil mobil selesai. Nah ini kan sekarang masuk ke kabel ya. Kabel selesai, gue capek nih, maksudnya udah sampai mobil, gue udah ngakalin mesin, udah capek, gue nggak pernah bisa mencapai satu konsistensi yang maksimal. Akhirnya gue mau tutup nih bengkelnya nih, gue mau bikin sesuatu usaha yang sederhana aja. Ya entah cuman fokus mesin doang. Kalau dulu kan gue whole mobil kan, satu mobil utuh dari ngomongnya apa, scratch, sampah lah, sampai jadi bagus kan, semuanya sampai ngecat semua tuh gue jalanin gitu loh. Itu terlalu capek buat gue, apalagi gue bukan orang planner kan. Betul. Kembali lagi, apalagi semuanya tuh entah kenapa kayaknya yang megang tuh dia semua, jadi semua di handle dari A sampai Z. Iya, jadi dengan ketidakmampuan gue tuh berusaha sangat keras, karena gue bukan planner. Kalau tuh capek Capek ya? Capek. Jadi gue ngebayanginnya capek. 120%, 130, jarang 80. Iya benar-benar capek sih. Jadi apalagi kan harus, gue nggak punya servis. Adanya orang datang tuh belah mesin, nggak ada ganti oli itu nggak ada. Jadi bener-bener builder, gue ini dulu builder. Orang datang langsung mau berapa HP, wah kalau HP-nya nggak nyampe bongkar lagi ya. Kurang lebih apa yang Hanan lakuin sekarang sama lah. Orang pasti ada harapannya berapa HP. Oke. Cuman karena dulu juga nama gue juga ya masih segitu-segitu aja, jadi kita jadinya overclaim kan. Kita menjual kerjaan kita jadi capek sendiri gitu loh, karena kita harus muasin konsumen. Betul. Iya. Kita belum bisa kasih satu kesepakatan yang fair, susah lah. Jadi gue tiba-tiba keingetan lagi. kebayang nggak sih? Gue kebayang. Nggak, tapi tiba-tiba gue keingetan kenapa tiba-tiba namanya akhirnya berubah jadi Teknoton HS. Tapi nanti deh, kita bahas kabel dulu. Gue terus kabel. Akhirnya gue capek dah intinya. Ini gue cuma ceritain bahwa waktu itu gue merasa capek karena prestasinya ada, tapi ternyata nggak cukup cuman itu aja. Untuk mengelola satu bengkel itu nggak cukup mencukup itu aja. Karena once begitu nama lu naik, lu butuh kaitan-kaitan yang lainnya, dan itu gue udah nggak mampu, jujur aja. Udahlah, gue mau bikin yang simpel aja deh. Ini bengkel udahlah, gue nggak mau lagi ini dan itu, gue tutup nih ceritanya. Gue fokus aja. Waktu itu gue kepikiran kabel, ya udah deh, gue yakin nih kabel nih. Kenapa gue bisa yakin kabel? Karena ada satu cerita. Waktu itu mobil yang udah selesai konsumen gue anterin ke rumah. Dia selalu ngomong, Dra,
power semua bagus, everything bagus. Kenapa sih kalau pagi kadang-kadang langsamnya jelek, kadang-kadang langsamnya bagus. Kadang ini bisa error, kadang itu bisa error. Secara mesin itu statis lah. Kalau baru semua kompresinya bener, segalanya bener, dia nggak mungkin mut-mutan. Ya. Karena dia teknis. Wah, gue bilang kabel nih, ya udah gue angkat kabel bodinya. Oh, ganti baru semua? Enggak, cuci. Gimana? Maaf. Coba diterjemahkan cuci ini. Nah, maksudnya intinya gue mau bersihin kabel bodi Oh, ini, barang-barang elektronik ini, soket-soketnya gue mau bersihin. Iya. Gue angkat, gue cuci. Gue bersihin. Bentar, bayangan gue cuci ini baju loh. Enggak, lu celup ke dalam Air. Nggak gini loh, kan analogi gue gini ya. apa ya? Iya. Wih, waktu itu gue diomelin sama customer gue, gila dimaki-maki gue. Iya. Jadi kan intinya dia taunya kabel bodi ini mau dibersihin. Tapi kan gue nggak cerita dong kabel, gue nggak mungkin ceritain rencana gue ini kabel akan gue rendem. Iya. Dia cuma pesan gue, ini mobil gue E36 Coupe ya. Kabel engine harnessnya beda nih sama E36 biasa. Iya. Jadi kalau rusak repot nih. Iya. Oke deh, ya namanya bukan planner ya nggak. Iya. Yang penting gue udah yakin ini pasti masalahnya nih. Terus beneran lu cabut, lu cuci. Cuci, engine harnessnya bisa dicabut nih. Cuci, gue satu-satu, gue bersihin. Pokoknya dengan segala keyakinan lu. Bukan keyakinan, ya maksudnya dengan segala keyakinan dan logika gue. Iya. Saat itu gue yakin ini bahwa ini harus gue bersihin tanpa pakai amplas. Pin-pin itu gue bersihin pakai kapas. Yang penting gue sampai mengkilap, kembali soket-soket gue bersihin lagi, gue rendam dong. Gue rendam 2 hari lah. Nggak pakai sabun kan? Sabun lah. Tapi rinso cair. Wah, ini semakin aneh nih. Oke. Rinso cair. Waktu Terus? proses rendam itu kan Terus gue di dijemur? BBM dong. Mobil gue gimana kabelnya? Ya gue juga bukan orang yang, ya pokoknya cuek aja gue foto tuh lagi gue cuci. Buset, sumpah serapa langsung. Anjing. Terus? Iya, gue mah yang penting beres nih, ya nggak? Udah nih, akhirnya bersih nih. Ternyata banyak hal-hal yang baru nih yang gue dapat setelah gue rendam 2 hari. Kabel yang tadinya kaku jadi lemas. Oke. Pin-pin itu bersih. Gue nggak berani pakai rinso yang bubuk karena takut nempel masuk ke dalam. Oh, ini yang cair. Oke. Ini yang cair. Udah dong. Ini adalah bukaan awal nih. Kalau ini berhasil, maka kabel ini akan menjadi satu. Kan gue dulu haus ilmu nih ceritanya. Iya, betul. Ini yang akan menjadi gerbang baru nih untuk gue. Udah dong, gue pasang dong, gue cuciin. Pokoknya mana-mana gue buka, jadi kayak kabel baru dong. Tadi jadi mengkilap lagi, tadinya udah kusam-kusam, gue bersihin, kabel-kabelnya jadi bening lagi kan. Gue pasang nih. Menurut lu gue deg-degan nggak masangnya? Ya menurut gue yang deg-degan ya bang ya. Iya, pasti deg-degan. Deg-degan ya. Jadi lu maksudnya pasti menantikan suara cek pertama nggak sih? Ignisi pertama. Udah dong, gue keringin dulu pakai kompor. Pokoknya proses keringnya aja 2 hari tuh. Oke. Udah nih, gue gantung, gue keringin. Nah, disitulah orang-orang dulu, orang-orang gue udah mulai ngeliat gue tuh udah terlalu aneh. Ngapain sih kok gitu ya? Mereka udah nggak siap untuk nerima resiko kalau ini rusak, kalau ini apa itu akan menambah. Karena kalau gue pusing, mereka juga ikut pusing. Pasti. Ya. Nah, Terus konklusinya gue udah penasaran banget nih. Oh, udah penasaran ya? Gue capek banget. Sengaja gue tahan. Dia tinggal bilang ini kering terus nyala cekek itu kan udah gitu. Tapi apa? Nih waktu gue pasang nih, gue pasang ya nggak. Yang paling seru itu pasang plusnya yang terakhir, positifnya. Gue juga takut-takut nih, karena gue takut kebakar. Maaf, gue cek ya. Gue takut kebakar. Jadi waktu plusnya pasang kan ini plusnya baut kan masuk sekun gue gini nih, cret gitu, aman nih. Ada apinya? Ada, pasti ada, aman. Cret, ada nih, gue tempel yang lama, kabelnya nggak panas, aman dong. Lu tau gak gue masang itu nggak dikasih minum, yang punya juga tegang loh. Ya iyalah. Terus begitu lu pasang, beres. Udah pasang semua, wah aman nih, nggak ada yang bergerak, entah ada yang berasap atau apa, nggak ada, aman satu, arus masuk kan. Fuse box juga gue bersihin semua waktu itu, sekering semua, karena itu kan jalur kemana aja. Nah akhirnya gue masuk ke dalam mobil, gue ACC dong, thread. Itu
situlah gua ngelihat sesuatu yang Berbeda. lampu instrumen terang semua. Sesignifikan itu. Iya. Buset. Kan kalau BMW ada setelan dimmernya nih. Iya. Ya. Dimmernya jadi putih, jadi ini Speedo jadi tadinya udah mulai ada yang redup, yang tengah-tengah, dimmernya ini juga jadi aktifnya jadi bagus, terangnya jadi bagus. Bisa silo lah gitu. Kalau kita terangin banget, dia bisa terang banget gitu. Iya. Ini kan mobil setahun di tangan gua, jadi gua tahu kan. Iya, lo tahu kondisinya. Kondisinya seperti apa. Nah, begitu gua mulai starter, wah ini aja gua udah mulai, gua sendiri juga mulai kaget meningkat ya. Nah, gua starter, begitu starter cekek greng hidup. Jadi namanya respon itu kan aksi dan action. Iya. Ya. Aksi dan reaksi. Enggak action. Aksi. Ya aksi bereaksinya kapan lah. Iya. Oke, Iya. oke, ya. Ya sama lah, reaksi sama action ya sama. Iya, betul. Aksi reaksinya kapan. Nah ini lebih tingkat nih, langsung hidup semuanya. Oke. Langsamnya langsung bagus, semua jadi lebih bagus. Starternya lebih gampang, idle-nya lebih bagus, digasnya juga jadi lebih normal, segala macam jadi lebih normal. Customer lu gimana? Kaget, gue juga kaget. Kagetnya gimana? Ayam gitu nggak? Nggak ya? Oke, maaf. Ini nggak apa-apa nih, udah aman nih, dihidupin terus. Baru gue bilang, bagi minum dong kok. Oh iya. Gue juga ya, maksudnya deg-degan kan. Abis itu kan gue feel free udah hidup kan. Gue cek semua, nah gue gas, gue dibawa keliling. Tadinya ada kan sesuatu yang nggak normal kayak lu naik motor kan, pasti lu bisa rasa dong walaupun lu nggak bisa ceritain nih. Iya. Tapi begitu ini normal, lu pasti bisa rasa juga nih. Betul. Dan lu nggak bisa nyeritain. Ya, Iya. hal-hal itu tuh keluar semua tuh. Oh, oke. Wah, ini mobil normal nih, udah balik seneng kan, seneng. Ya udah akhirnya dari situlah gue melihat bahwa gue mau fokus di kabel lah. Karena buat gue banyak banget nih mobil-mobil atau motor-motor tua. Kalau masalah engine builder, Indonesia nggak kekurangan. Iya. Tapi kalau wiring builder, Oh, iya juga ya. Out of the box juga lo ya. Ngeri. Iya, gue sebenarnya cerita itu gue langsung kayak iya juga ya. iya, visi ini kan soal visi. Betul. Gak tahu caranya gimana nyampenya, kita kan nggak tahu nih ujungnya akan jadi kabel setan. Iya. Cuman akhirnya karena gua researchnya jalan terus bertahun-tahun, akhirnya gua nemuin sesuatu yang instan nih. Mungkin sisi positifnya gua nggak bisa apa-apain, tapi paling nggak sisi negatifnya gua bisa selamatin, yaitulah kabel setan. Oh, oke. Karena negatif itu adalah reaksi. Udah pokoknya gua terus berkutat di situ, akhirnya bengkel gua tutup, ya gua ya belum jelas banget kabel sih, tapi gue udah setiap hari udah ngarah ya. Tapi pada saat itu kan pegawai gue udah nggak ada. Ya akhirnya gue ngebubut sendiri. Gue mengerjakan apa yang orang-orang gue pernah ngerjain, tapi dengan tangan gue sendiri. Yang tadinya tukang perintah, akhirnya gue ngerjain sendiri. Belajar ngegerinda, belajar apa, semua tuh gue belajarin sendiri. Oh, dari dulu kayak dari nol lagi ya? Dari nol. Jadi supaya nanti kalaupun gue mau buka bengkel, Lu udah tahu semuanya? gue udah tahu dan gue udah pernah ngalamin. Itu penting soalnya. Iya, betul. Proses itu sih. Proses itu yang akhirnya gue nolin lagi dan tapi sambil gue mempraktekkan memang jadi seorang pekerja. Waktu itu kan nggak ada, tinggal gue doang di situ. Iya. Jadi ya gue benar-benar dari nol. Ya akhirnya pada tahun 2018 lah, gue memutuskan nih antara audio atau motor atau otomotif. Karena formulasi ini bisa dipakai di audio Ataupun di kendaraan. cuman karena modal gua nggak ada untuk audio, ya udahlah gua ke motor. Oh, oke. Sampai akhirnya sepanjang inilah masuk ke ranah balap internasional juga. Iya, kabel bener. setan ini terjadi. Ya banyak lagi belajarnya dari gua saintis atau gua ilmuwan, aku harus belajar berdagang, harus belajar berbisnis, menciptakan sampai dia punya YouTube, punya Instagram. menciptakan satu kesepakatan harga, ya kan? Ini kan kita bicaranya dari bahan baku, dari jadi produk sampai jual, dan dari nggak bisa ngomong depan kamera sampai ceritanya udah kayak mendongeng. Iya, dongeng lah, fairy tale. Iya, karena ya maksudnya kan ya lu pasti ngerti lah bahwa kita ngejual barang sendiri itu kan nggak gampang. Iyalah, lu menjual barang yang lu buat, lu bilang ke orang lain ini pasti bagus. Waduh. Siapa yang bakal percaya? Ya orang dia bikin, ya pasti dia ngomong bagus lah. Iya. Iya betul. Itu Gua paham sih. Perjalanan itu
terasa sangat menyedihkan. Iya. Andai kau tak duduk di samping kawan. Anjay. Terus ger. Ya nggak gampang bos Iya, ya. betul, Dari betul. awal apalagi cuma seutas kabel. Iya. Ya karena ini semua reaksi kan, aksi reaksi bahwa formulasi ini memiliki satu reaksi yang orang nggak ngerti, makanya namanya dijulukin dengan kabel setan. Iya. Dan itu juga ikonik sih, gampang didengar juga, gampang Iya. disebut, gampang diingat. Dan sebenarnya guys, ini ya sekalian di sini deh. Ini kabel setannya disambung tulisannya. Jadi bukan setan tok. Jadi sebenarnya ini satu kata baru sih. Gimana? Coba jelasin Filosofi dong ya. filosofinya. Kalau kabel dan setan, berarti kan jelas ini setan. Ya. Kalau kabel setan Ini ini jadi kan sebuah satu kata yang baru. kata baru. Cuman Oke. kayak bahasa Chinese Jepang sama Chinese. Kan tulisannya sama, bacanya beda. Ya. Ya kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi ini pengertiannya tuh sebenarnya kabel setan ini ya bukan kabel biasa, yaitu kabel setan. Ini kabel setan, bukan kabel biasa. Oke. Dan ini tidak akan men-stop lu untuk melakukan inovasi dong. Setelah Terus. udah ke Thailand dan lu bisa ekspor kemana-mana. Iya makin banyak produk sebenarnya udah standby, tinggal. Cuman kan kalau sekarang kita ngeluarin produk kan nggak bisa kayak dulu, harus tahapan-tahapannya kan harus ada, pengujiannya juga harus ada, Ya. R&D-nya harus jelas ya sekarang ya. harus jelas. Terus kan sekarang kan juga kerjanya semua udah profesional, nggak kesepakatan kerja, cara kerja, operation semua sekarang udah nggak bisa langsung. Wah ada barang baru nih, nggak. Keluarin nggak bisa, harus diuji dulu, harus diapa dulu. Karena kan suatu kebenaran ini kan harus kita pertanggungjawabin. Ya. Nice. Hah? Itu Nice, baru kabel satana doang nih. Udah 20 menit mungkin. 46. Mana bang? Baru kabel satan doang nih. Panjang juga ya ceritanya. Iya. Belum Ini cerita masih kemarin. loncat-loncat nih, bukan 1, 2, 3 nih ya nggak? 1, 3, 5, 7, 10, makin kesini Iya, makin iya. tiba-tiba udah 2023 aja. Iya, ini kalau diikutin terus kayaknya bisa bikin 10 episode deh. Nggak, karena dia ikut gua juga, bukan ikut gua ya, maksudnya gua kenal dia juga panjang. Ya, jadi Kita banyak yang bareng tuh dibahas. panjang. Ya, kalau baru-baru kenal mungkin yang dibahas ya kabel setan Neto, Heeh. atau Teknotuner Neto, atau motor balap Neto. Iya, kalau gua sama dia kan nggak cuman balas, karena kita pernah di. Bisa aja. Oke. Gua jadi inget ngabisin biskuit lu dulu. Anjing itu anjing sih. Itu dengan kosan gua di Rabanca Bentang nomor 1 nomor 6 kan cuma sekitar 3 kali 4 ya nggak sih? Dengan kamar mandi dalam, satu kabinet, satu kasur, didudukin sama 7 orang tidur. Kok gue tidur kamar sebelah ya kan nggak muat. Lu pakai aja. Oh iya Ner, oke. Itu pertama kali ketemu tuh ya. Iya. Gue nggak pernah ketemu. Dia dengan Hanan dan mekanik-mekanik yang lain juga anak-anak yang ikut. Oh, sama gue nggak terlalu suka ngemil, tapi nyokap gue sering kirimin makanan di kabinet. Kalau mau makan aja. Ah enggak, kita udah kenyang kok, kita mau tidur. Oke. Gue udah lihat juga kabinetnya. Oh enggak kok, kita nggak doyan makan. Iya, kita nggak ada. Oke, oh ya udah nggak apa-apa. Gue tinggal ya. Oke. Besok pagi mereka udah berangkat Pangandaran, gue balik. Zong. Semua kabinetnya zong. Anjing gue. Wah, bangsat juga ya. Gue tidak menyalahkan mereka makan, tapi kayak anjing kenapa basa-basi banget sih? Oh enggak, kita udah kenyang. Tai kucing. Lagi Ada kucing. pahan. Itulah sekian panjang dari sebuah pengalaman kabel setan dari yang dulunya musisi, jadi teknisi, sekarang jadi scientist. Ya kita nggak mau tutup dulu nih satu episode, nanti kita ngobrol sama Han bertiga. Ya nggak apa-apa, lu ngomong dulu bentar nih ya. Episode selanjutnya ada Hanan yang Yaudah, baru episode datang. berikutnya ada Hanan ya. Dah. Tuh Hanan nggak mau saya dulu Han, sini Han, saya dulu dong. Habis sembako Han. Habis sembako. Baru Episode datang. berikutnya ada Hanan ya. Dah. Dulu motor pertama oprek bukan Foswan. Anjen. Suka balap apa di event pakai MX itu kan. Iya pokoknya di Monas pakai wirepack lah, bawa Iya, chargeran iya, aki iya, lah, iya. pokoknya semuanya dah. Betul. Kan tiap hari nyervis, lu nyervis tiap hari Han. Pokoknya tiap pagi jam 5 pagi bangun nih. Buka head, Wah sakit lu. buka knalpot, saringan dibersihin, SMP. Normal lu. Itu lebih ke fetish kayaknya ya. buka blok dikikir, koreknya pakai kikir. Ini jam Di bloknya dikirim sempat ya, lu sempat kirim bloknya kan? Iyalah, udah Sempat kayak kirim. gigi mulu. sampai setiap hari. Tiap hari, sampai itu selek semua bautnya. Tiap hari buka head. Buka head,